Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Pak Rodi banggakan, bagaimana kabar kalian? Sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Sehat walafiat, Pak. Alhamdulillah. Pak. Sehat ya. Rodi ngecek di sini ada yang belum hadir atau mohon dihidupkan kameranya. Vera, Pak. Oh, Vera. Ya. Tidak ada ya, masuk semua ya. Hadir semua, Pak. Ya, Pak. Hadir Ya. semua, alhamdulillah. Kalau pelajarannya Pak Roni semuanya aktif bisa hadir. Harus semangat terus untuk belajar. Kita berdoa dulu. Yusman dipimpin untuk berdoa agar ilmu kita barokah, manfaat. Silakan. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anakku yang saya banggakan. Masih ingat materi yang kemarin? Perubahan ruang interaksi antar ruang Asia di benua dan benua lainnya. Lupa. Aduh. Pak. Wah, luar biasa ini. Berarti kemarin tidak belajar ini ya. Iya, Pak, ngantuk. Ada yang nggak belajar, Mati lampu, ada yang Pak. ngantuk, ada Saya yang ingat, main Pak. dunia. Saya nggak masuk, Iya, Pak. iya, silakan. Kemarin, Pak, habis vaksin. Saya izin, Pak, kemarin. Nggak apa-apa vaksin, yang penting Ya. jangan dicampakkan. Silakan. Iya. Yohanes, ya silakan iya, Yohanes. siap. Perubahan interaksi antar ruang ASEAN, kalau nggak salah, ada hubungan kerjasama gitu ya, Pak ya? Ya, Kerjasama antar negara ASEAN ya, Pak? ya, Bekerja sama dalam bidang sumber daya alam gitu kali, Pak ya? Sama manusia. betul. Itu sih, Pak. Ya, Ah. makasih, Pak. Terima kasih Yohanes, tidak masalah. Ini mengingat pelajaran kita yang kemarin, ini antar ruang, perubahan antar ruang dan interaksi di Asia, ini merupakan nanti ada kaitannya dengan materi yang hari ini akan kita pelajari bersama. Tidak boleh lupa. Kalau lupa nanti mana ilmunya nanti, kalau ada ujian bingung ya. Pak Roni berharap kalian tetap semangat meskipun kondisi pandemi, tetap literasi baca, tetap membaca materi-materi yang kemarin ya. Pak, ya ini Seno salah satu, ini nanti harus ditingkatkan kembali belajarnya. Kelihatannya banyak main game ini ya. Iya, Pak. Aduh. Pada pagi hari ini akan membahas materinya adalah perubahan sosial budaya dan globalisasi. Mau tidak mau kita akan banyak mengalami perubahan, karena perubahan ini tidak ada batas akhirnya, karena selalu berubah dari masa dahulu kala sampai sekarang, dari zamannya tulilut sampai zamannya yang sudah canggih, ini masih belum ada selesainya untuk perubahan sosial budaya dan globalisasi. Kalian tetap terus mengikuti perubahan ini dengan baik. Pak Roni akan menyampaikan KD kompetensi dasar dan indikator penyampaian kompetensi. Pak Roni berharap kalian bisa memahami, bisa menganalisa, bisa bisa menyajikan, bisa berdiskusi nanti. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran memahami. Kalian harus dilihat di buku paketnya, di situ ada tujuan pembelajaran peserta didik ya. Kalian harus mampu memahami. Jadi 5 poin ini kalian harus betul-betul fokuskan pada tujuan ini. Selanjutnya ada peta konsep. Peta konsep nanti ini ada 3 hal. Pertama, pengertian perubahan sosial.
Selanjutnya faktor perubahan sosial dan juga bentuk-bentuk perubahan sosial. Cermati dengan membaca buku paket yang kalian miliki atau buku-buku yang lain agar nanti kalian mampu menguasai di konsep ini, di peta konsep ini. Dengan konstelasi kondisi bangsa hari ini seperti apa perkembangannya. Jadi kalau kemarin kita masih pakai apa istilahnya ya, pakai cikar, pakai dokar. Kalau hari ini kita sudah pakai Grab. Ini perubahan-perubahan sosial yang harus kita cermati, yang harus kita ikuti, mau tidak mau, karena globalisasi ini semua berdampak pada seluruh penjuru dunia. Yang Amerika bisa masuk ke Indonesia, yang Indonesia bisa ekspor ke Amerika, dan semuanya dampak dari globalisasi ini adalah luar biasa. Sebagai bahan nanti kalian diskusi, bagaimana kalian nanti mencari penguatan, transforman untuk bagaimana perkembangan perubahan sosial budaya ini di Indonesia, terutama di Indonesia. Kita lihat ini, dulu perubahan sosial budaya, perubahannya dulu itu pakai, ya ini, coba diamati gambarnya. Sebelum kita merdeka kita dijajah, ada yang tahu dijajah mana aja kita ini? Jepang, Belanda. Jepang, Belanda, Pak. Belanda berapa tahun? 350 tahun. Banyak banget ya. 350 tahun dijajah Belanda. Sekarang kita dijajah apa enggak? Tidak, Pak, tidak. Tidak. Sudah Karena merdeka, apa? Oh, sudah merdeka, tidak dijajah. Sudah merdeka. Kenapa merdeka? Ada yang tahu? Lah, orang merdeka nggak tahu ini. Karena kita berjuang, Pak. Karena kita berjuang. Karena penjajahan, Pak. Karena Iya. penjajahan, Pak. Karena Belanda sudah mungkin terlalu capek ya, 350 tahun ya. Nah, akhirnya kita merdeka. Artinya merdeka itu bukan hadiah dari penjajah ya. Iya, Pak. Semua berubah. Seperti cukurannya Pak Roni. Ya, lihat ini perubahan. Tapi perubahannya tidak signifikan karena hanya tidak ada yang tidak mau cukur seperti punya Pak Roni. Nah, ya. Kalau yang belum rapi, belajar rapi biar cerdas. Saya rapi nggak, Pak? Ya. Rapi, ini tipe-tipe itu sudah Pak Roni tahu. Ini tipe smart friend, smart ya. Terus ini yang apa? Yang jenius itu kelihatan. Iya, Pak. Selanjutnya perubahan sosial budaya, perubahan pembangunan era globalisasi. Sekarang kita lihat gedung pencakar langit. Kalau di Jakarta langitnya sudah dicakar-cakar, ya. Kalau di Jember masih biasa, hanya beberapa. Tapi kalau di Surabaya, di Jakarta, ini perubahan sosial budayanya sudah luar biasa. Kadang kalau bahasanya orang sini, orang Jember, kalau lulu, gue, kan begitu sekarang. Jadi mulai sikap, mulai budaya, mulai adat istiadat, itu kelihatannya ada perubahan. Selanjutnya, perubahan sosial budaya di sini demonstrasi. Ini gambar kalian amati, dua gambar ini. Kalau zamannya evolusi, zamannya manusia purba, zamannya manusia ini ya, tidak ada demonstrasi. Ada enggak dulu manusia awal praaksara itu demonstrasi bawa spanduk? Gimana, Pak Seno? Seno? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Bajuan aja jarang. Pindah-pindah. Sekarang sudah ada yang namanya demonstrasi di mana-mana. Ini yang perlu diperhatikan, aktivitas kalian setelah mengamati ini perubahan bangsa. Ini nanti masuk di LKPD ya. Aktivitas kalian setelah mengamati apa yang saya tayangkan tadi, perubahan bangsa Indonesia dari sebelum merdeka menjadi bangsa yang merdeka. Ini
Pak Roni berharap nanti ini dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing, karena kemarin kelompoknya sudah saya bentuk melalui WA. Saya berharap LKPD-nya, kelompok yang sudah saya tunjuk, yang sudah saya bentuk ini bisa bertanggung jawab, bisa berkolaborasi, bisa critical thinking-nya keluar, dan akhirnya nanti bisa menyajikan yang terbaik untuk permasalahan masalah yang ada di perubahan sosial ini sampai menemukan benang merah. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya di sini dilihat dari waktu. Kalau evolusi itu lambat, kalau revolusi itu cepat. Artinya waktu ini yang memang kita akan banyak melihat di sini dari zaman praaksara, dari zaman manusia purba, itu tanam padi aja sampai 1 tahun. Kalau zaman now, zaman sekarang 3 bulan. Kalau perlu 1 bulan ini nanti kalau ada penelitian bisa panen. Ini adalah revolusi, apalagi sekarang revolusi 4.0. Ini luar biasa. Makanya waktu terus berjalan, perubahan pasti akan terus berkembang. Selanjutnya, bentuk perubahan sosial pengaruh. Pengaruh ini ada yang besar, ada yang kecil. Ya, kita lihat nanti. Perencanaan. Perubahan sosial budaya ini dilihat dari perencanaan. Ada yang direncanakan, ada yang tidak di-unplan. Jadi yang direncanakan misalnya pembangunan jembatan, pembangunan jalan raya, jalan tol, Cakarangit, itu direncanakan. Nah, ini perubahan dilihat dari waktu tadi. Kita langsung ke ini. Ini perubahan yang kecil tapi tidak ada pengaruh ya. Contoh mengenai style, baju. Perubahan yang besar di sini adalah bagaimana perkembangan teknologi semakin canggih. Semua serba cepat. Kita lihat McDonald dan kita lihat banyak fried chicken, ya Kentucky Fried Chicken, atau banyak perusahaan besar yang dari Amerika masuk ke Indonesia dan akhirnya bisa mempengaruhi mindsetnya orang Indonesia, baik itu budaya, makanan, dan lain sebagainya. Campur aduk ini di istilah globalisasi. Indonesia kelihatannya siap apa enggak siap ini dengan globalisasi, dengan pengaruh perubahan yang besar. Indonesia siap apa enggak, Seno? Belum, Siap. Pak. Belum, Siap. masih banyak yang kurang, Pak. Bersiap, Pak. Yang belum, kenapa alasannya? Teknologinya, Pak, masih kurang. Teknologi Masih belum kurang. diikuti dengan Iya. negara yang maju. Sumber daya Kira-kira manusianya, Indonesia Pak. dengan Jepang kira-kira sama enggak? Jauh, Pak, masih jauh. Jauh. Berbeda. Jauh. Kenapa? Ada Jepang mungkin banyak produknya apa banyak apanya? Kira-kira Seno tahu alasannya? Teknologinya, Pak, berbeda. Teknologi. Yang bilang siap menerima kemajuan Indonesia tadi siapa? Bu Fitri, Fitri. Indonesia belum siap, Pak. Masih banyak kekurangannya. Karena Indonesia adalah negara berkembang, Pak. Oh, negara berkembang. Iya, Betul. Pak. Saya, Pokoknya Pak. kita rajin belajar, Pak. Pokoknya rajin belajar anak. Makanya Pak Roni ini bingung gitu lah. Menata kalian ini karena memang calon-calon presiden, calon-calon menteri, calon-calon para pejabat. Pak Roni ini mengatur strategi mengajar pun ini penuh dengan kehati-hatian karena kalian ini calon penerus bangsa. Makanya hati-hati, saya kayak Yusman ini. Ini siapa tahu besok jadi presiden, bisa merubah, bisa siap dengan segalanya Indonesia. Nah, inilah perubahan dilihat dari perencanaannya. Perencanaannya seperti ini anak-anak.
Ya, ini perubahan yang tidak direncanakan, bencana alam, siapa yang tahu? Ini. Selanjutnya aktivitas kelompok yang nanti untuk mengetahui perbedaan klasifikasi nanti ini laporan kelompoknya ditulis sendiri-sendiri semuanya disetorkan ke Pak Roni sesuai dengan kelompok yang kemarin kita bentuk ya. Ini berharap semuanya yang kelompok yang sudah terbentuk kemarin ini mampu untuk mengejawantahkan, mampu memahami instruksional dari petunjuk soal. Karena apa, anak-anak? Kalian kalau tidak memahami petunjuk instruksional, kalian nanti bisa sesat di jalan. Makanya semuanya perlu petunjuk agar bisa dipahami, dimengerti, nanti bisa dieksekusi seperti itu. Selanjutnya, faktor penyebab penghambat perubahan sosial. Kita lihat faktor penyebab perubahan sosial budaya. Pertama, penemuan baru. Kita lihat, kalau kita lihat di sisi elektronik, yang namanya HP, handphone ini ya, dari yang model terbaru 1 minggu, keluar lagi 1 minggu, yang terbaru lagi. Ini penemuan baru. Selanjutnya, konflik, aktivitas kelompok juga. Selanjutnya, faktor penghambat perubahan sosial budaya, masyarakat terasing, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang tradisional, adanya prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing, dan adat istiadat. Ini adalah faktor penghambat perubahan sosial budaya. Selanjutnya, aktivitas kelompok lagi. Ini yang Pak Roni berharap nanti setelah di akhir ini sudah bisa diperiksa, disajikan untuk dipresentasikan. Silakan, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Paham, Pak. Tidak, Pak. Nah, kalau tidak ada Paham, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan kelompok yang dipilih kemarin untuk kami berikan waktu untuk diskusi. Diskusi setelah mengamati hal-hal tersebut, nanti kalau sudah, saya kasih waktu 2 menit atau 3 menit untuk berdiskusi. Silakan kelompoknya untuk berdiskusi. Iya Pak, laksanakan Pak. Teman-teman kita diskusinya di WA ya. Iya. Iya, siap. Iya, Pak Yusma. Ya. Sudah selesai, silakan. Silakan untuk kelompoknya Yusman. Ada kelompok yang memberanikan diri untuk mengacungkan tangan? Iya Pak. Silakan. Pak Roni menyiapkan anunya untuk menilai. Silakan untuk Yusman dan kawan-kawan saling membantu, nggak apa-apa, temannya membantu ketika. Ya, Pak, saya satu kelompok sama Dona sama Tio, Pak. Biar Oh, nggak Tio apa-apa. Ya. Oh ya, Tio, Ya, Tio silakan. saya WA barusan tak suruh presentasi. Oh, mari. Ya sudah Pak, kayaknya Tio ketiduran Pak. Iya. Tio. Perubahan di LK-nya. Ya, Pak. Di tempat kerja kelompok kami sama Pak Roni disuruh mencari contoh-contoh perubahan. Nah di situ ada yang direncanakan, ada yang tidak direncanakan, Pak. Ya, Di diskusi kelompok yang kami laksanakan ini seperti tolong mic-nya. Ya Pak. Nah, Saya kedengaran Pak. mic-nya Tio. Oh ya, bagus. Ya, Enak saya sih, kan? ulangi ya Pak. Pak. Saya ulangi ya Pak. Itu kayak
ada musik underground soalnya kelihatan dengar. Ya, Saya ulangi lanjut. Pak. Ya. Perubahan. Ini contohnya dari LK-nya Bapak yang dikirim di WA Group. Perubahan itu ada yang direncanakan, ada yang tidak direncanakan. Sedangkan di tugasnya itu yang tidak direncanakan Pak jawaban kami karena kasusnya yang Bapak itu tentang pandemi Pak. Dan itu perubahan yang cepat. Itu Pak. Iya. Terima kasih Pak. Ya, Yusman, terima kasih. Memang pandemi ini luar biasa. Ya, itu dari kelompoknya Yusman, Dona dan juga Tio. Ini punya pandangan beda dan memberikan mungkin kelompok lain. Mutini. Saya coba Pak, iya Pak. Ya, kelompoknya Mutini. Iya. Silakan. Saya sependapat Pak sama Yusman Pak bahwa pandemi ini merupakan salah satu bentuk perubahan sosial Pak yang memang tidak dikehendaki. Tapi menurut saya yang lebih penting adalah bagaimana kita menyikapi pandemi ini Pak gitu. Jadi walaupun ini tidak dikehendaki, tapi kita harus bisa mengantisipasi. Demikian Pak dari kelompok kami. Ada Nurul, ada juga Rijal Pak. Terima kasih. Terima kasih. Mutini dan juga Setuju Pak. sebentar. Cara singkat ya, perubahan drastis ini memang COVID-19 ini luar biasa. Mulai cara yang kemarin tidak pakai masker sekarang bermasker. Tidak laku itu sekarang sudah semuanya bingung. Ya, ini adalah COVID. Monggo dari kelompoknya Sudrajat Seno, Iya Pak. Ya. dari kelompok kalian mungkin ada pandangan lain. Kalau Ini, Pak, dari sama sama, Bu Mutini presentasinya. oh sama ya. Jadi Iya. perubahan yang tidak diharapkan itu memang tiba-tiba muncul dan memporak-porandakan ini luar biasa. Ini adalah bukan keinginan pemerintah, bukan keinginan kita. Bukan sesuatu yang direncanakan. Ya, ini terima kasih. Ini pemahaman penemuan analisa yang luar biasa dari kalian. Kelompok ya Nurul sama Mutini ya. Iya Pak, sekelompok sama saya, sama Rijal juga Pak. Sama saya juga Pak, Rizal juga. Ya. Silakan untuk bertanya. Sudah paham Pak. Sudah paham ya. Baik, kalau sudah paham, ini kira-kira yang bisa membuat kesimpulan. Ya, saya tanya ini langsung satu-satu nih. Ya. Pak, Roni, Oh ya, ini iya, mau ulangan iya, fisik, Pak. Waktunya udah habis. Oh iya. Ini. Yang saya kesimpulannya Pak, ada apa-apa Pak? Nanti Ya, dikasih silakan. nilai. Silakan, saya kasih nilai nanti. Ya Pak, Ya. kesimpulannya dalam pembelajaran ini perubahan itu adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Ada beberapa bentuk perubahan Pak, ada yang direncanakan, tidak direncanakan, ada yang cepat, ada yang lambat. Dan sikap kita yang paling penting untuk menghadapi perubahan, kita harus menyesuaikan diri dan tidak masuk ke hal negatif dari perubahan itu. Makasih Pak Roni. Terima kasih, luar biasa Yusman, luar biasa. Semoga untuk pertemuan yang akan datang kalian nanti ada tugas melalui grup WA agar nanti biar dimatangkan lagi materi ini di rumah dan dikumpulkan di yang akan datang. Baik, saya akhiri pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Ya, semoga pengetahuan kalian bisa terus bertambah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.